Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 22 November 2024, hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu terakhir untuk di minggu ketiga bulan November 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke, ini kita di weekly ya, ini di weekly, sisa waktu lagi 20 jam. Itu sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang di Discord ya, itu kemarin kan saya ada buat prediksi tuh ya, yang dimana buat prediksinya itu sudah, sebenarnya sih saya rasa prediksinya itu sebenarnya rada salah, cuman kok tiba-tiba ini menjelang bener prediksinya, ini saya nggak ngerti nih ya. Kemudian di analisa tanggal 1 November juga saya katakan minggu pertama dan minggu kedua saya prefer marketnya itu turun, cuman saya nggak expect turunnya itu ekstrim sekali gitu kan ya. Sedangkan sampai minggu ketiga dan minggu keempat itu baru kita bisa melihat kenaikan lagi di XAUUSD. Ini pure saya nggak expect, literally nggak expect ya. Ini kalian bayangin aja nih ya, semenjak dari awal minggu dari awal bulan, awal minggu lah ya, ini drop sampai sejauh, bayangin ini 2131 pip ataupun turun sebesar 7,7%. Ini benar-benar karena ya Donald Trump menang ya. Donald Trump menang langsung gitu kan ya, langsung benar-benar tinggi sekali ya. Ini benar-benar dropnya ya. Saya juga sudah bilang minggu pertama dan minggu kedua di bulan November better marketnya turun. Cuma kan beberapa level ya, jika kalian ingat itu kan sudah banyak ya yang saya tolerasikan. Yang pertama dia cuma ngambil sepertiga, setengah, atau enggak meretest ini resistannya, become supportnya di all time high di bulan September. Kemudian ketika Trump menang, saya ekspektasikan itu, saya toleransikan adalah sampai 2634, bahkan toleransinya sampai di 2600. Ternyata marketnya itu drop parah ya, hampir meretest ini 2531. Ya benar sih, saya bilang market minggu pertama, minggu kedua itu turun dulu. Sebenarnya minggu ketiga itu baru, minggu keempat baru akan naik. Jujur ketika ini dia turun ya, memang sih juga di sini di weekly marketnya ini respect fair value gap yang saya pakai ya. Ini fair value gapnya yang saya pakai sebenarnya. Ini juga bisa masuk fair value gap, kemudian marketnya langsung terbang sekarang ini, bahkan sampai ke 2678 tadi ya, hari ini ya sudah tinggi sekali ya. Ini kalau sampai ini dia mengengulf body ini ya, kalau sampai dia mengengulf body ini, wah jujur itu parah sih ya. Sekali lagi untuk di weekly yang bisa saya katakan adalah kalau weekly close di atas ini 2685 dan dia mengengulf body ya, mengengulf body sampai ekor atas dan itu close di 2700 bahkan pada hari ini, memang sih itu perlu kekuatan lagi 300 pip ya kayaknya ya. Sebentar, sampai 2700 ya, sampai 300 pip, kayak satu hari 300 pip kayaknya masih make sense sih. Coba kita lihat dulu hari ini. Hari ini sih kita ada berita flash manufacturing PMI dan juga services PMI. Ini sih bisa menentukan nanti marketnya apakah bakal nyampe 2700 atau enggak. Semoga ya, semoga pada saat news itu mendekati 2700. Jangan pada saat pagi sekarang, kemudian saat sore, kemudian pada saat market pre-New York. Saya sih nggak pengen seperti itu. Ini kan marketnya newsnya nanti malam kan, ini jam 10.45 WITA atau enggak di jam berapa ya, jam 9. Sorry ini saya lagi kurang enak badan ya, jadi rada bingung ikut mau ngomong. Jadi 10.45 WITA berarti ya jam 11 kurang 15 lah ini ya. Jadi ya kalau WIB ya kurangin aja lah ya, ini jam WITA soalnya. Ini diperkirakan sih nanti malam ini adalah flash service PMI nya naik, kemudian dari segi manufacturingnya diperkirakan juga akan naik. Nah ini kita akan lihat nih, apakah manufacturing PMI dan flash services PMI di sini, kalau seandainya ini turun ya, kalau ini hasilnya merah nanti malam, itu saya rasa nanti malam 2700 sih lewat. Cuman kalau ini nanti malam hasilnya adalah hijau ataupun hitam, itu saya rasa ada sedikit pergejolakan di XAUUSD, mungkin sampai 2700 kemudian turun sedikit ya.
kemudian turun sedikit karena untuk sekarang faktor penggerak dari XAUUSD adalah sebagai aset safe haven ya, karena jika kemarin adalah Ukraina yang menembakkan misil jarak jauh yang punyanya Amerika ke Rusia, akhirnya Rusia membalas tindakan tersebut kemarin malam kalau nggak salah ya, kemarin malam atau kemarin, pokoknya saya pada saat buka YouTube itu sekilas doang ngelihatnya ya. Sama ini sih beritanya ini sih berita dari Putinnya sih, dari Presiden Putin. Ini jam 1 dini hari sih ya, jadi kan kejadiannya itu sebelum tersebut nih ya. After Lawrence strike from Ukraine, the regional conflict gain element of global one. Jadi ya ada tindakan balasnya lah dari Rusia di sini. Oh ini kan benar sekitar jam 11 malam ya, 11 malam atau enggak jam 12 itu ada apa namanya, ada bentar, ini saya juga berbaca ini. UK is directly involved in the war. Oke, Inggris ikut-ikutan ngebela Ukraina. Well, did not use ICBM. Oke, dia tidak menggunakan tidak menggunakan nuclear weapon lah, ataupun senjata nuklir. Ya, jadi intinya ada serangan kemarin itu sekitar jam 11. Nah, mengingat besok market libur ya, mengingat hari Sabtu Minggu market libur, ini saya ingatkan sekali lagi ya, kalau kalian ada open posisi, better close aja deh ya. Ini saya nggak tahu nih apa yang bakal mereka lakukan nih antara Ukraina, kemudian dengan Rusia, kemudian dibantu oleh Amerika, kemudian tadi juga mana dia tadi ya, Inggris di sini, mana dia ya, aduh mana tadi nih, Inggris ini ikut-ikutan. Nah jadi better kalau ada yang open posisi pada hari ini ya. Kalau misalnya kalian tidak sempat close atau enggak, kalian better gini deh. Kalau kalian ingin trading pada hari ini, kalau kalian nggak bisa close sampai jam 12 malam, karena tahu kalian pasti pengen tidur ya kan, sekitar jam segitu, better close aja posisinya deh ya. Hari Senin baru kita trading lagi, karena ini kita nggak tahu nih nanti nih hari Sabtu Minggu apakah bakal ada geopolitik atau enggak, ataukah bakal ada kejadian dar-der-dor atau enggak, atau gimana nggak tahu. Apakah tiba-tiba nanti Rusia pakai senjata misil baru, entahlah ya, atau tiba-tiba Ukraina pakai senjata dari Inggris, entahlah ya, nggak tahu. Saya nggak tahu nih Sabtu Minggu bakal gimana, jadi better close aja sih posisinya. Tapi kalau yang sudah buy dari bawah dari 2620 ya, atau enggak dari mungkin 2580 pada minggu ini, SL plus aja. Tapi kalau yang baru mau open ya, ini transaksinya masih kosong, kalau yang mau open better kalau ingin tidur nanti malam, close posisinya ya, apapun itu, minus plus close aja deh ya. Karena untuk menghindari kemungkinan kalau Sabtu Minggu itu mereka ngide buat melanjutkan geopolitiknya untuk memanas lagi, takutnya Senin gap ya. Ini aja Senin gap aja belum ditutup, kalau Senin lagi gap lagi, wah itu parah sih. Itu parah sih jujur ya. Itu parah pakai banget ya, itu parah pakai banget. Oke. Jadi sekali lagi untuk weekly pada minggu ini saya prefer kalau marketnya mau cenderung bullish, benar-benar bullish minggu depan menjelang penutupan November, at least bisa close di atas 2685 ya, 2685, atau yang paling bagus adalah di atas 2708. Memang sih kalau sampai di atas 2708 itu memerlukan power 400 pip ya, enggak sih 350 pip. Ya kita lihat lah, kalau 300 pip kayak satu hari masih make sense sih ya. Kalau sampai close di atas 2708, wah minggu depan sih kita bisa buat all time high lagi sih ya. Jadi untuk prediksinya, prediksi XAUUSD kalau buat all time high ya kita pakai extension Fibo aja ya biar gampang. Ini yang pertama 2859 atau enggak 2860 lah ya, di 1272.
kemudian 1618 itu di 2945, kemudian 200% Fibo ada di 3000. Nggak tahu dah nih ini bakal ditutup 3000 pada tahun ini atau nggak tahu deh ya. Let's see. Tapi yang penting prediksi saya yang di Discord itu mungkin bakal kejadian lagi sih ya, mungkin aja. Saya nggak benar ini nggak tahu nih ya, ini benar-benar nggak tahu nih. Oke, kalau itu memang benar-benar mau bullish, resisten ini di break kemudian atau enggak, ini ada dua ya, 2685 kemudian 2708, at least dia close di atas 2685 level 1. Kalau sekarang kalau dia mau cenderung bullish, bukan bullish banget ya, cenderung bullish adalah dia tutup di atas 2653 dan saya toleransikan adalah di 2660. Oke. Jadi kalau masih bisa close di atas 2660, well it's okay, berarti kita masih bisa nge-buy tipis-tipis. Ya, jadi untuk resistance become support bisa saya katakan di weekly sebagai penutupan ya adalah ini. Ini sebagai resistennya yang sudah di break kan. Nah, kita tinggal tunggu close-nya aja nih. Kalau close-nya memang di atas 2660 tapi under 2685, saya rasa masih kita bisa ada potensial buy tipis ya. Tapi kalau dia di close di atas 2685 atau bahkan 2708, ekstrim sih. Kita benar-benar bisa literally bullish banget. Kalau dia mau bearish bagaimana? Kalau dia mau bearish berarti at least harus close di bawah ini. Harus close di bawah 2625, mau nggak mau ya, ini harus reject ya. Berarti candle hari ini itu harus reject dari yang semulanya naik kencang ya, naik kencang sampai sini, kemudian menjelang penutupan harga itu close di bawah 2625, reject. Jadi kan nanti menciptakan ekor yang cukup panjang ya, ekor anggaplah high-nya sampai sini, ekornya kan sampai sini, walaupun kita masih punya gap ya. Jadi kan nanti bentuk candlenya kan adalah seperti ini ya, rejection lumayan panjang. Nah, ini kecenderungannya kita masih bisa nge-sell nanti ya, close-nya harus di bawah 2625. Kalau close-nya masih di sekitaran 2630 seperti ini ya, 2630 under 2653, saya rasa sih under 2653 dan di atas 2625 misalnya di sini, saya sedikit ragu kalau mau nge-sell. Itu aja. Kalau close-nya kayak begini ya, saya sih nggak prefer buat nge-sell, rada ragu sedikit. Itu aja sih ya, but let's see untuk hari ini gimana close-nya. Better adalah kalau mau benar-benar bullish seperti yang saya prediksikan harus seperti ini, atau enggak ekstrim dah 2720 dah sekalian ya, dia ngelewatin opening market di sini 2721. Nah, ini ekstrim nih ya. Kalau sampai dia close-nya begini, itu monthly bisa OTW flip bullish. Makanya saya worry kalau monthly ini sampai flip bullish, saya worry luar biasa ya. Desember sih kemungkinan 3000 sih. Well, tapi itu ya, itu dari segi weekly. Kita ke daily sekarang. Kita ke daily. Kalau dilihat dari segi price action daily, ini masih condong kuat naik. Mungkin kayaknya di sini saya pernah ngelihat suatu price action kayak begini sih. Sebentar ya, saya kasih contoh. Oke, price action yang dulu adalah di tanggal Oktober 2023 yang pernah kejadian ya. Ini hampir sama nih price actionnya kan, candle membesar, mengecil, kemudian meledak, langsung lari ya. Tapi lari ini kan masih mending kita melihat ada bearish ya kan. Tapi kalau di sini marketnya itu ketika mengecil, langsung lompat, langsung dihajar, nggak ada candle merah sama sekali ya. Mirip sih, cuman nggak mirip 100% ya kan. Kalau dicari lebih miripnya lagi, lebih 100%-nya kayaknya pernah kejadian, tapi saya lupa tanggal berapa ya. Kayak di daily ketika marketnya itu lagi running kenceng banget dengan kondisi ekor itu nggak ada, saya pernah lihat kok sekali, cuman saya lupa di mana ya. Ini ya 2020 ya, bentar. Ini kayaknya ya. Bukan sih. Mana ya? Kok saya lupa? Ya, saya lupa sih. Tapi yang penting dari segi price action candlenya ini sih kemarin mau mengecil candlenya ya. Ini kan candlenya besar, kemudian candlenya besar nggak punya ekor bawah, kemudian selanjutnya punya ekor bawah, kemudian ditutup bullish.
Nah ini tapi secara bentukan bodinya kan sudah mulai mengecil sedikit, tetapi kemarin candle bodinya itu bisa dikatakan imbang ya. Jadi di sini bisa saya katakan ini adalah yang namanya price action 3 white soldier. Oke. Inilah namanya price action 3 white soldier ini. 1 2 3. Jarang kita bisa melihat 3 white soldier seperti ini. 3 white soldier yang dimana bullish momentumnya kuat sekali. Walaupun ini datang dari tren yang bearish ya. Tren daily kan di sini masih bearish. Sekali lagi tren daily masih bearish karena dia sudah nge-break low. Ya. Dia sudah nge-break low di 2600. Ya, tren daily masih bearish tapi di sini ada 3 white soldier. Makanya saya sedikit rada masih bias ya. Saya hanya akan bias menjadi bullish hanya jika ini di break. Memang ini kelihatannya telat, cuman di sini kan kita lebih pasti, kita sebagai retail kan lebih baik melihat price action seperti apa. Walaupun kita bisa memprediksi marketnya kemana, cuman kita lebih yakin ketika suatu level tertentu di break. Ini sebagai level yang tertentu yang lebih kuat. Ya, ini adalah support become resistance yang sudah dites dan juga divalidkan. Kalau ini di break sebagai support become resistance yang valid, ya udah kita bisa melihat kenaikan walaupun di sini kita ada yang namanya supply all time high. Ya, walaupun di sini kita ada yang namanya supply all time high, saya rasa supply all time high di sini hanya akan memberikan pantulan untuk membuat kenaikan lebih tinggi. Itu aja sih. Pantulan dari sini saya rasa memang ada pantulannya. Cuman pantulan tersebut hanya akan membuat market itu mengambil liquidity ke bawah untuk lanjut bergerak naik lagi. Itu aja. Ya, untuk hari ini bisa saya katakan ini sudah di break ya. Level ini sudah di break yang dimana ini adalah support become resistance, sekarang menjadi resistance become support. Oke, ini sudah di break, berarti di sini adalah teritorinya menjadi area support sekarang. Oke, ini area supportnya walaupun kita belum retest 2600 secara daily. Ya. Tapi apa mau dikata, marketnya lebih memilih untuk terus naik karena memandang sebagai aset safe haven yang perlu untuk terus dibeli karena gara-gara Rusia dan Ukraina ya. Dan kalau dihitung juga dengan Fibo, ini marketnya sedang masuk ke teritori 78,6. Ini mana ini teritori yang sedikit berbahaya, bahkan sudah lewat ya, sudah ngelewatin 78,6. Dengan demikian, ini sih saya pribadi bisa ambil buy sih. Bisa ambil buy, jujur. Ini bisa ambil buy. Cuman dari segi daily hati-hati ya. Sekali lagi, daily ini belum break, 100% belum break. Sekali lagi 100% ini belum break. Kalau pakai swing besar, ini marketnya sekarang OTW bisa masuk 61,8. Ya, hati-hati nih. 2693 atau kalian genapkan di 2690. Ya, memang sih kalau sampai 2690 kan kita masih punya toleransi lagi lumayan ya. Sampai 2690 itu sekarang adalah naik sampai 141 pip. Kalau sampai 2690 itu kalian mau buy, oke nggak masalah. Karena ini merupakan swing besar ya. Ini swing weekly. Ya, ini swing weekly yang dimana swing ini bisa potensi menjadi extension Fibo juga. Jadi otomatis 61,8 ada di 2693, kemudian 2705, kemudian 2720 sampai di 2735 selaku 78,6 Fibo. Ya. Jadi sih kalau kalian ingin nge-sell, better nge-sell di teritori yang udah jelas di sini. Ya. Better nge-sell di teritori yang jelas yang dimana ini adalah penumpukan dari golden ratio, kemudian penumpukan juga dengan support become resistance yang valid di daily juga. Walaupun kalian ingin nge-sell di sini, tetap perlu ada konfirmasi karena moodnya market sekarang adalah moodnya bisa dikatakan sebagai aset safe haven yang dimana biasanya itu tidak akan memperdulikan suatu key level tertentu. Contohnya pada saat kemarin di sini, ya. Ini kalian bisa lihat ketika swing yang ada di sini di 2643, ini marketnya kan pada saat di hari Selasa OTW masuk 2643, kemudian marketnya kayak sedikit worry ya kan. Kemudian turun jauh sampai 2617, kemudian baru ditutup bullish. Nah, ketika sudah masuk ke 2643 dan ternyata tidak ada reaksi apapun yang dimana ini juga sebagai support become resistance-nya sebelumnya. Ketika nggak ada reaksi dan market lebih memilih untuk masih moodnya adalah nge-buy safe haven, udah dihajar terus dihajar nggak peduli. Ya, itu. Jadi kalian juga harus tahu ya ini mood marketnya apakah safe haven, apakah sebagai risk asset dan sebagainya. Apakah ini pergerakan normal? Menurut saya sih ini pergerakan tidak normal karena mood market saat ini benar-benar pure didorong oleh geopolitik. Bukan pergerakan yang
apa namanya yang bisa kita ambil pelan-pelan. Ini sih benar-benar kayak breakout buy, breakout buy, breakout buy kayak gitu sih. Makanya saya katakan ini pergerakan sedikit tidak normal. Oke, jadi kalau ada yang mau nge-sell di sini adalah kesempatan terakhir. Bukan kesempatan terakhir sih. Dua kesempatan terakhir ya. Ini kesempatan yang pertama, kesempatan terakhir adalah di area supply all time high. Ini aja. Kalau nggak di sini. Udah itu aja dua. Ya, kalau kalian ingin nge-sell. Karena sekali lagi daily pandangannya masih sell. Tapi kalau daily udah ini di break, ya. Kalau daily ini di break pada hari ini dan close di atas 2720, anggaplah daily-nya close seperti ini. Maka kalau kalian ingin nge-sell di sini berarti otomatis kalian nge-sell melawan tren. Ya, trennya karena di sini trennya sudah kembali bullish, yang dimana berarti kalau ini kalian nge-sell di sini tipis aja, kemungkinan turun sampai 2720 mungkin ekstrim. Baru dia akan bisa naik terus sampai 1272, 2859 sampai 2940. Wah, mantap banget. Ya. Tapi harus hati-hati, jangan sembarangan. Karena sekali lagi cuma daily doang ini yang masih pergerakannya bearish, sisanya sudah bullish semua. Oke. Kenapa saya katakan ini sedikit tidak normal? Karena kalau kalian lihat dari daily ini nggak ada koreksinya sama sekali, sama kayak pada saat Trump menang kemarin dari 8 November sampai 15 November. Jadi bayangin dari 8 ke 15 ya, 1 minggu trading itu nggak ada koreksi dari daily sama sekali, turun terus. Walaupun di sini kita punya ekor sih di tanggal 13 November ya kan. Kita lihat di H4 sekarang. Kalau kita lihat dari segi H4 ini sih masih pure banget marketnya. Ya, hebat banget ini marketnya, larinya luar biasa. Jadi kalau dilihat kalau nge-sell sekarang sih udah nggak bisa karena semua sudah dilewatin. Otomatis kita cari buy ya. Kalau kita cari buy, ini sudah telat sih ya. Ini sudah running duluan marketnya. Ini dia pas ngebreak ya. Ini break di ujung, retest dikit kemudian lari. Ini break di ujung, memang sih belum retest di sini ya. Coba kita lihat ke H1 sih nggak ada yang terlalu bagus fair value gapnya, itu aja sih. Sampai 2690 sih masih make sense bisa di buy. Kalau instant buy sih saya rasa ini cukup berbahaya sih. Better kita retrace aja lah ya. Better kita retrace aja ya. Ini kita delete dulu ya. Ini saya delete dulu supaya tidak bingung. Karena kita tradingnya di time frame H4 dulu ya. Kita H4 sudah clear banget, oke. Ini H4 kita bisa buat sebagai resistance become support yang valid untuk di teritori berapa ini? Aduh kecil banget, sorry. Di teritori 2622 ya, 2623, 2622 ini sebagai teritori yang valid sebagai support become resistance. Resistance become support, kebalik. Kemudian di H4 juga di sini kita ada satu nggak valid amat sih ya. Coba kecilkan. Kalau dikecilkan segini nggak masuk, nggak make sense. Kalau masuk ke sini tidak bisa ya, tidak bisa. Better kita pakai H4-nya yang di sini saja ya. Kalau dibawa ke sini nggak masuk karena marketnya di sini itu nggak retest. Better kita ke H4 untuk ngelihat ini doang ya. Ini menjadi support saat ini di H4. Kemudian minornya adalah di sini ya. Ini minor, benar-benar minor. Kayaknya nggak usah sih ya. Nggak usah. Kalau lihat ke kiri, kalau saya pakai pure segini gimana? Kalau pakai segini aja bisa. Kalau pakai atasnya doang nggak bisa. Ini H4 sih nggak begitu kelihatan supportnya ya di sini. Coba kita ke belakang deh ya. Kita tarik garis. Kalau area nggak bisa, kita coba pakai garis. Garis 26. Kita pakai ini deh, pucuknya aja. Oke, pucuk di sini berfungsi sebagai resistance become supportnya. 2672. Oke, ini bisa make sense. Kemudian di bawahnya 26. Oke, ini nggak kelihatan bawahnya ya. Bawahnya nggak kelihatan. Better kita ke H1. Untuk di H1 better kita pakai yang di sini berarti untuk saat ini di 2663 ya. 2663 walaupun sini angkanya kurang genap ya. Cuman ya oke lah.
Kalau dicari apakah ada liquidity, ada sih di sini ya. Sekali lagi ini hati-hati. Oke, kemudian resistennya otomatis ini yang valid sekarang ya. Dapat ini sih nggak pas-pas banget sih. Ya, ini nggak pas banget, tapi nggak usah dipakai ini ya, pakai ini aja. Better pakai ini aja deh. Ya, better pakai ini aja karena ini sudah di break dan di retest. Jadi otomatis ini adalah resistance become support yang ada di H1 yang ada di harga 2640. Jadi dari rentan 2663 sampai 2640 better kita jangan ngebuy ya. Walaupun di sini ada minor-minor kecil ya. Di sini ada, kemudian di sini ada ya, minor-minor. Ini minor-minor support-supportnya di sini. Better sih kalau nanti break di bawah 2663 itu untuk sekarang sih dari segi price actionnya rada sulit kalau break di bawah 2663. Cuman kalau harga nanti benar-benar break di bawah 2663 berarti itu tekanan bearish kencang sekali, yang dimana ini kalau minor supportnya itu kecenderungannya bisa di break turun terus sampai 2640 dia. Kalau di pucuknya paling atas sekarang adalah di harga, ntar kita bawa ke H4 lagi ya. Resistensi paling puncak tetap di 270 ini ya. Ini sih ini udah paling valid itu 2706. Antara 2706 sampai 2672 itu kan pasti ada tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya sekarang yang bisa saya pakai adalah ini 2691 sebagai resistance nextnya. Kemudian nextnya itu di teritori ini. Berarti ini adalah teritori resistance di H4. Kalau kita bawa ke H1 nggak begitu kelihatan bagus ya. Di H1 nggak begitu kelihatan bagus, rada hancur di sini sebenarnya. Kalau di H1 sih better ini sih kalau di H1 sih menurut saya 2692 sih. 2692 ini sih kosong ya, ini kosong, ini namanya clear traffic ini ya, ini clear traffic ataupun jalur kosong ya, jalur kosong, jalur bersih lah bahasanya, jalur bersih. Jadi ini masih bisa lanjut lari ya. Kalau dilihat ini rada berantakan di sini soalnya chartnya. Coba kita bawa ke H2 deh. Kalau dibawa ke H2 di sini lebih make sense sedikit 2685 ya, 2685. Walaupun ke H1 di sini rada bermasalah chartnya, kalau dibawa ke H4 juga masuk sedikit. Dibawa ke H2 dulu ya sebentar ya. Kita cari atasnya dulu. Ya di H2 juga oke, 2692,75. Di H1 juga oke ya, dia break, false break kemudian lanjut turun. Di M30 oke ya, di M30 juga oke. Berarti karena dia clear trafficnya clean ya, jalur kosong itu ceritanya. Better sih di sini kita melihat harga turun sih, mau nggak mau nih ya. Nih kalau harga turun buat meretest ini deh ya, 2672 deh, atau enggak sampai ke area demandnya di sini. Nih. Ya, ini kalau harganya turun lagi untuk meretest ini atau nyampe sini, itu better kalian bisa ngebuy target sampai 2685, ekstrim sampai 2692. Ya, ini antara di sini atau sampai sini. Itu kalau marketnya bisa turun dulu sedikit, meretest ini minimal atau enggak ekstrim sampai sini baru bisa ngebuy. Kalau sistem breakout gimana? Kalau dilihat sekarang, berarti breakout pakai M5 ya. Kalau breakout sekarang adalah berarti di, saya pakai ini aja deh, 2677. Nah, kena. Udah kena 2677 kemudian turun. Astaga, berarti benar-benar turun. Berarti 2677 pakai harga sekarang aja deh ya. 2677,9. Oke, berarti kayaknya sih kalau kalian nonton ini harganya kayaknya sudah lari sih. Tapi itu kalau lari ya. Kalau nanti harganya lari di atas ini 2677 atau enggak 2678 lah ya. Ini saya genapkan aja 2678. Nah, 2678. Marketnya lari
ya udah lari ya. Lari langsung bisa sampai 2685. Tapi resikonya kalau kalian nge-buy di atas ini, stop lossnya mau nggak mau di bawah ini ya. Ingat, kalau kalian nggak mau pakai stop loss dengan sistem seperti ini, breakout seperti ini, dan tidak mau ada stop loss, yang dimana stop lossnya di sini ada 100 pip, berarti better kalian jaga posisinya ya. Karena sekarang kalau breakout di atas 2678 itu memang potensialnya naik bisa sampai 2685 atau bahkan sampai 2692. Cuman lagi kalau nggak ada stop loss, kalian harus jaga dan pantau itu posisinya. Oke, karena kalau stop lossnya itu di sini di bawah 2668 itu 100 pip. Kalau kalian nggak kuat stop loss 100 pip, sebaiknya jangan. Makanya saya better marketnya itu turun sampai 2672 atau nggak meretest ini baru nge-buy lagi. Atau enggak nanti deh ya. Untuk di M5 sih terdekat stop lossnya memang di sini ya. Stop loss terdekat tuh di 2673 ya, 2673, 2674 itu pun 40 pip, 39 40 pip. Tapi itu M5, makanya saya bilang kalau kalian mau ingin entry break di atas 2678 ya jaga posisinya gitu kan. Jangan sampai ditinggal. Karena sekali lagi kalau kalian nggak pakai stop loss, better lihat posisinya. Kecuali kalian trading pakai stop loss dan rela untuk sampai 100 pip SL-nya, ya udah. Kalaupun di sini risk reward rasionya juga masuk ya. Buy di atas 2678, stop loss di bawah 2668, take profit sampai 2692 itu masuk risk reward rasionya. Tapi kalau sampai 2685 itu nggak masuk. Itu aja sih. Oke. Jadi better hari ini kita tetap nge-buy ya. Dengan target sampai 2692 atau sampai 2685 dulu tipis. Atau enggak genapkan sampai 2706 itu sudah paling tinggi banget. Ya. Tapi kalau harga itu tidak break di bawah 2663. Ingat sekarang adalah supportnya yang valid tuh di 2663. Kalau harga break di bawah 2663, better jangan nge-buy di tengah-tengah seperti ini. Better sekalian nge-buy nanti di 2640. Itu aja. Tapi kalau kalian mau nge-buy di minor supportnya 2658, 2651, ya udah masalah juga. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, kita ada news nanti malam seputar manufacturing PMI dan services PMI, dan semoga nanti malam penutupan weekly bisa clear kemana arahnya, apakah di atas 2700, apakah di atas 2685, atau ekstrim balik lagi turun di bawah 2625. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis, terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.